Saudara-saudara, sangat disayangkan. Yesus justru meminta dia mengucapkan itu supaya dia kemudian rasa, siapa yang bisa Tuhan? Siapa yang sanggup? Waktu kita sampai kepada satu titik rasa, siapa sanggup Tuhan? Di situ mulai ada satu sikap merendah diri. Kalau begitu mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Hanya orang-orang yang tahu diri, yang bisa mengerti diri, kalau aku tidak sanggup memenuhi apa yang Kau minta Tuhan, maka di sini saya cuma terbuka untuk menerima belas kasihan Tuhan. Orang kalau belum sampai ke titik ini selalu akan datang dengan rasa kesanggupan, rasa otonom, rasa self-sufficient. Saudara, itu yang Yesus mau bongkar pada hidup orang ahli Taurat ini. Tetapi persoalannya dia tidak akui itu. Justru yang dia kerjakan adalah coba membela dirinya. Di sana dikatakan, waktu dikatakan ayat 28, ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara, ini jadi persoalan. Kenapa kita, seperti kemarin saya katakan, kenapa kita tidak bisa datang sebagai seorang pemungut cukai ke hadapan Tuhan, yang datang dengan memukul diri sendiri, yang berkata, saya penuh dengan dosa, saya tidak sanggup Tuhan, beri belas kasihan-Mu kepada saya. Kenapa kita tidak bisa datang sebagai seorang anak yang tahu tidak punya jasa, tidak punya kemampuan selain bergantung pada belas kasih dan cinta kasih kepada orang tua? Kenapa kita tidak bisa datang seperti itu? Karena kita selalu banyak dalih untuk mengatakan saya masih bisa, saya masih sanggup. Orang tidak mungkin, saudara, melihat ketidaksanggupan dirinya. Orang berdosa selalu punya dalih dan kemampuan untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Cara pertama adalah kita selalu mudah menunjukkan orang, apa yang saya tidak sanggup lakukan itu bukan karena kesalahan saya. Kita akan tunjuk orang lain. Suami nyeleweng, kenapa tidak bisa setia? Dia akan tunjukkan kejelekan-kejelekan istrinya yang boleh dia katakan, makanya saya jadi begini, bukan salah saya. Kalau tiap hari di kantor saya ketemu orang yang dandan rapi, pulang tiap hari cuma lihat istri dengan daster, siapa yang tidak jatuh? Di rumah dengan istri, saudara-saudara, yang kerjanya cuma merawat anak, dia merosot jauh. Di kantor saya ketemu dengan orang-orang yang kalau diajak diskusi, bicara soal pekerjaan, mengerti baik, ngomong dengan istri saya, dia taunya nyanyi dengan anak, ningtak ningkung, walang kekek, bisanya cuma begitu. Tidak cocok, ya salah sendiri, tidak menuntut. Belum lagi pulang saya kerja capek, dia mah bukan menyediakan makan, hiburan buat menghibur dan selainnya, malah ngomel terus. Siapa yang tahan kalau begini? Kalau saya sampai menyeleweng bukan salah saya, itu gara-gara istri. Anak dari kecil juga tahu kok, belajar kalau andanya jelek, coba dia pulang. Kenapa jelek? Gurunya nggak bisa ngajar. Orang tidak akan melihat dirinya kepepet sampai berkata, Tuhan, saya orang berdosa tidak sanggup memenuhi hukum-hukum, beri aku belas kasihan. Karena kita selalu bisa menemukan siapa yang membuat aku jadi begini, termasuk Tuhan. Adam waktu jatuh dalam dosa, apakah dia datang ke hadapan Tuhan dan mengaku mohon belas kasihan? Yang kita lihat dia sembunyi. Setelah sembunyi, waktu Tuhan temukan dia langsung bisa menunjuk siapa yang salah. Karena engkau memberi perempuan ini kepadaku. Yang dia mau tunjuk siapa yang jadi gara-gara di situ? Lo Tuhan brengsek ngasih perempuan ini. Jadi salahnya salah siapa? Salah lo Tuhan. Jadi hukum ini sebetulnya bukan aku tidak sanggup. Persoalannya adalah lo keterlaluan ngasih hukum kayak begini. Siapa yang bisa? Bukan salah saya. Ngasih hukum kok keterlaluan. Namanya orang bisa salah kok ngasih hukum minta sempurna. Yang salah siapa? Tuhan. Itu cara pertama kita untuk melihat bahwa kita bukan orang berdosa yang sampai tidak berdaya. Cara kedua, saudara-saudara, cara kita membenarkan diri adalah selalu kita mampu membandingkan. Saya tidak ingat kapan saya pernah menguraikan hal ini. Manusia berdosa selalu mahir di dalam bicara moral, dia mampu sekali menunjuk orang yang lebih bobrok dari dia. Tetapi kalau bicara duit, dia paling mampu mengatakan saya belum ada apa-apa. Karena apa? Dia pasti bisa menunjukkan orang yang lebih kaya dari dia. Maka saudara-saudara, rumusannya begini. Kalau bicara dosa, saya akan cari orang di bawah saya. Tapi bicara soal kekayaan, saya akan cari orang di atas saya. Jadi kalau saya bilang gila lu, dosa banget lu, dia akan bilang, oh gua masih mendingan daripada dia. Dia akan tunjukkan siapa yang lebih jelek dari dia. Kalau kita bilang kamu pelacur, dia akan bilang mendingan pelacur daripada hidung belang. Bilang hidung belang, gila, sudah ada istri masih jajan. Dia bilang cuma hidungnya yang belang kan. Ada orang seluruh badan hitam, itu lebih gila. Nah saudara-saudara, kalau begini kapan kita lihat saya orang berdosa? Karena selalu kita mampu melihat orang lain yang lebih jelek dari kita. Tapi kalau soal duit, orang bilang kamu kaya luar biasa, dia selalu berkata, oh saya belum apa-apa, yang lebih kaya dari saya banyak.
memberi alasan untuk dia boleh terus lebih kaya. Itu cara kita yang kedua. Cara ketiga, saudara-saudara, setiap dosa bagi orang berdosa selalu ada alasan yang masuk akal. Fletcher pernah cerita begini, seorang istri di penjara. Dia di rumah ada suami dan ada seorang anak yang lama dia tinggalkan, begitu kangen. Dia berpikir bagaimana caranya dia bisa keluar. Demi kasihnya kepada suami, demi kasihnya kepada anaknya. Maka dia menggoda sipir penjaranya. Dia rayu sampai jatuh cinta kepada dia. Dia layani kebutuhan seksualnya, tidur dengan dia, apa saja dia lakukan demi cinta kepada anak dan kepada suaminya. Akhirnya dilepaskan. Dia katakan, saya lakukan ini karena apa? Karena cintaku kepada anak dan suami. Saudara, ada aja alasan. Waktu kita 2 tahun lalu masalah aborsi, saya berbicara dengan pendeta Young. Aborsi kalau ditimbang dari latar belakang sampai dia mesti lakukan, membuang anaknya sendiri, dia hasil perkosaan, dia malu, dia tertekan. Tiap lihat anak itu mungkin dia bisa terganggu oleh rasa kebencian, sehingga tentu ada alasan untuk dia membuang anaknya.